Halo Sobat Cuan, jumpa lagi dengan saya di Cerita Saham. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Sobat Cuan menonton video ini. Pada video kali ini saya akan cerita saham IPO Atla yang akan listing dalam waktu dekat ini. Ada 7 hal yang akan saya bahas mengenai Atla. Yang pertama menganalisa latar belakang perusahaan dan tujuan IPO. Lalu menganalisa neraca, laba rugi, arus kas, valuasi, underwriter, dan yang terakhir kesimpulan. Pertama kita membahas dari latar belakang perseroan. Perseroan Atlantis Subsea adalah penyedia layanan survei dan teknologi inovatif yang aman, berkualitas tinggi, dan integrasi untuk industri bawah laut. Sebagai perusahaan penyedia layanan bidang survei dan layanan untuk perusahaan energi, minyak, dan gas bumi, ini ada 4 kegiatan usaha yang dilakukan perseroan. Pertama dari geophysical survey, dilakukan untuk menentukan rute yang disarankan kepada klien sebelum melakukan pengelaran pipa ataupun platform di dasar laut. Dan ini adalah contohnya. Kalau Sobat Cuan ingin melihat atau mengetahui secara detail, Sobat Cuan bisa pause lalu bisa membaca dari masing-masing kegiatan usaha perseroan. Karena menurut saya banyak di antara kita juga ini tidak banyak paham terkait dengan proses industri khususnya di survei bawah laut. Lalu yang kedua itu construction support, dan ini untuk jasa survei di laut integrasi untuk konstruksi di bawah laut, dan ini contohnya. Lalu yang ketiga IRM support adalah jasa survei untuk menunjang inspeksi, repair, dan maintenance di bawah laut, dan ini adalah contohnya. Lalu dan yang terakhir, yang keempat adalah post construction support, adalah jasa survei yang dilakukan setelah pasca konstruksi survei di bawah laut. Nah ini contohnya Sobat Cuan. Untuk peralatannya sendiri, perseroan ini menyewa, dan ini adalah perseroan yang menyewakan peralatannya itu kepada Atla Subsea Indonesia. Dan ini yang poin 6 ada PT Geotronic Pratama Indonesia, ini sebenarnya terafiliasi dengan perseroan. Jadi sampai dengan saat ini perseroan itu hanya memiliki peralatan proyek senilai 2 miliar rupiah saja. Jadi tiap kali adanya proyek itu perseroan menyewa dari pihak lain. Dan ini adalah rekam jejak perseroan. Jadi perseroan ini didirikan pada tahun 2016. Dan ini Sobat Cuan bisa pause dan baca satu persatu mengenai historical dan rekam jejak perseroan. Dan ini adalah proyek-proyek yang sudah dilakukan oleh perseroan. Nah, ini adalah proyek yang sedang dilakukan perseroan. Di sini juga ada nilai proyeknya. Ini terbesar ada dari PT Bias Nusatama senilai 216 miliar rupiah. Direncanakan jangka waktu proyek ini dari Agustus 2024 sampai dengan April 2026. Untuk pendapatan perseroan sampai dengan September 2023 ini ada 2 tempat proyek di Indonesia senilai 19,6 miliar dan di Myanmar itu senilai 11,1 miliar, dan ini adalah pelanggan perseroan. Untuk persaingan usaha sebenarnya ada banyak persaingan usahanya, namun yang sudah listing di Bursa Efek kita itu belum ada, dan perseroan ini merupakan satu-satunya untuk di subsektornya yaitu survei industri energi bawah laut. Untuk karyawan sendiri, perseroan memiliki 16 karyawan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rencana IPO Atla. Jumlah saham yang ditawarkan ada 1,2 miliar lembar saham atau 12 juta lot, dan ini lumayan cukup besar, 12 juta lot. Bonus warannya tiap kali kita memiliki 20 saham akan mendapatkan secara cuma-cuma warannya sebanyak 29, dan ini berlaku kelipatan. Persentase publik ada 19,3%, harga pemegang saham lama itu di Rp8 dan untuk publik itu 100 sampai dengan 120, dan ini rentannya menurut saya lumayan mahal dijual kepada publik. Harga arahnya apabila di harga 100, arahnya di harga 135 atau naik 35%. Dan apabila di 120 arahnya di harga 162 atau naik 35%. Dan di ARB-nya apabila di harga 100 maka ARB 65 atau minus 35%. Dan apabila di 120 ARB di harga 78 atau minus 35%. Perolehan dana IPO dari saham itu sebesar 120 miliar sampai dengan 144 miliar.
Untuk perolehan dana IPO warannya sebanyak 522 miliar apabila semua ditebus. Jadi paling tidak perseroan ini bisa mendapatkan dana dari adanya IPO ini sampai dengan 666 miliar rupiah. Padahal ekuitas Atla ini hanya 48,6 miliar rupiah. Ini apabila kita pinjam ke bank sebanyak 666 miliar tapi ekuitasnya hanya 48 miliar, ini dipastikan susah ataupun ya sangat kecil kemungkinannya untuk bisa di ACC dengan ekuitas hanya sebesar 48,6 miliar. Dan salah satu caranya untuk mendapatkan dana segar melebihi daripada ekuitasnya ialah dengan cara IPO. Untuk masa book buildingnya sudah selesai, masa offeringnya 2 April sampai dengan 4 April, listingnya 16 April, papannya akan masuk dalam papan pengembangan dan underwaternya ialah Arta Sekuritas. Dan Arta Sekuritas ini dikenal sebagai sekuritas yang membawakan IPO jumbo. Untuk rencana penggunaan dana IPO sekitar 36,7% ini digunakan untuk investasi pembelian peralatan kerja yang sebelumnya juga sudah saya singgung. Jadi perseroan tiap kali adanya proyek ini perseroan menyewa peralatan proyeknya itu dari pihak ketiga ataupun dari pihak berelasi. Maka dari itu dengan adanya IPO bisa mendapatkan dana segar ini, perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk membeli investasi peralatan kerja. Lalu sisanya ini akan digunakan perseroan untuk modal kerja. Untuk rencana waran, ini ada waran ditawarkan 1,7 miliar lembar waran, bonus warannya 20/29, persentase waran beredar 34,8%, harga awalnya 0, harga tebusnya itu di harga 300, maka dari itu perolehan dana waran 522 miliar. Ciri khas dari Arta Sekuritas memang untuk IPO itu adanya waran jumbo. Masa perdagangan waran 16 April 2024 sampai dengan 10 April 2025 hanya 1 tahun. Masa tebus waran 16 Oktober 2024 sampai dengan 15 April 2025 dan penggunaan dana waran 100% untuk modal kerja perseroan. Untuk struktur pemegang saham perseroan ini terbesar dimiliki oleh individu yaitu Bapak Rudi memegang sebesar 50,8% dan masyarakat 19,3%. Untuk lock up period hanya ada 2 pihak yang kena lock up period yaitu Bapak Rudi dan Bapak Yopis. Untuk Bapak Denny, Henry dan Thomas ini tidak ada lock up period. Berikut ini adalah struktur kepemilikan pemegang saham perseroan dan ini adalah profil dari Dewan Komisaris Perseroan dan ini adalah profil dari Dewan Direksi Perseroan. Selanjutnya saya akan menganalisa neraca perseroan. Untuk total aset perseroan di sini adanya penurunan terutama di tahun 2020 ke 2021 yang tadi 85 miliar jadi 39 miliar namun naik kembali 2022 48 miliar dan per 2023 khususnya di bulan September ini perseroan juga masih mengalami kenaikan total aset menjadi 52 miliar dan terbesar ini di pos aset tetap sebesar 25 miliar rupiah. Dan untuk kas dan bank ini ada 4,9 miliar dan piutang usahanya sebesar 13,3 miliar. Untuk liabilitas di sini adanya penurunan yang signifikan dari yang tadi 71 miliar di tahun 2020 menjadi 4,1 miliar per September 2023. Khususnya per September 2023 ini perseroan sudah lagi tidak mengandalkan utang bank. Jadi tidak ada sepeser pun utang bank di perseroan. Untuk ekuitas, di sini berhubung adanya penurunan yang signifikan di bagian liabilitas sehingga ekuitas perseroan pun ikut meningkat. Di sini terlihat dari yang tadi 14 miliar dan per September 2023 ini 48 miliar. Hal ini disebabkan karena adanya suntikan modal juga. Lalu di sini di bagian modal saham adanya kenaikan modal ditempatkan dan di store dari yang tadi 10,5 miliar jadi 39,9 miliar. Selain daripada adanya suntikan modal, di sini adanya konversi saldo laba dari yang tadi 3,2 miliar dikonversi jadi modal saham sehingga saldo laba menjadi 2 miliar rupiah. Selanjutnya saya akan menganalisa laba rugi perseroan. Di bagian pendapatan di sini sayangnya menurun tiap tahun dari yang tadi 141 miliar turun 2021 128 miliar, 2022 ini 64 miliar dan per September 2023 ini apabila di periode sama itu di tahun lalu sebesar 41,8 miliar, namun per September 2023 30,7 miliar. Ini juga diproyeksikan full year 2023 adanya penurunan.
Ini tidak bagus ya kalau masih berlanjut terus-menerus ke depannya, apalagi dengan adanya dana IPO dan pendapatan perseroan malah masih turun, dan itu sebenarnya tanda tanya besar. Maka dari itu diharapkan ini menjadi fokus yang utama khususnya di perseroan setelah nanti mendapatkan dana IPO, yaitu menaikkan pendapatan perseroan. Untuk pendapatannya tersendiri, sayangnya perseroan ini masih mengandalkan satu pelanggan khususnya, yaitu dari PT Timah Suplindo, dan ini tiap tahun menyumbang pendapatan terbesar ke perseroan. Dan ini sebenarnya agak tidak bagus juga apabila nantinya PT Timah lagi ini tidak menggunakan jasa dari PT Atla ini, maka akan bisa menggerus pendapatan perseroan. Lalu untuk dari sisi laba, berhubung dari top line-nya ini ada penurunan, maka dari itu sisi bottom line-nya juga khususnya di bagian laba ini turun. Apabila disetahunkan, ini juga belum mampu mengalahkan laba bersih di full year tahun 2022. Untuk dividen, perseroan ini akan mulai membagikan dividennya itu di tahun 2025 karena mengambil buku di tahun 2024. Dan ini adalah proyeksi dividen yang akan dibagikan Atlas, sebenarnya tidak besar yield dividennya itu yang akan dibagikan oleh perseroan. Selanjutnya saya akan menganalisa arus kas. Dari sisi arus kas aktivitas operasi di sini selinear dengan penurunan di bagian laba rugi perseroan. Untuk investasi di sini adanya pembelian aset tetap namun nilainya itu tidak besar sebesar 1,1 miliar, dan untuk pendanaan di sini adanya uang masuk karena adanya suntikan modal sebesar 6,4 miliar lalu digunakan perseroan itu untuk membayar pinjaman bank sebesar 2,9 miliar. Dari sisi aktivitas pendanaan ada uang masuk sebesar 2,1 miliar. Sehingga adanya penurunan neto kas dan bank sebesar 2,3 miliar dan pada awal periode ada kas 7,2 miliar. Maka per September 2023 ini kas dan bank perseroan ada 4,9 miliar rupiah. Selanjutnya saya akan menganalisa valuasi perseroan. Di sini saya ambil di harga 100 dan 120 dan laporan keuangan 2023 disetahunkan. Total saham beredar ada 6,1 miliar lembar saham, pendapatannya ini saya setahunkan 41 miliar, laba bersih saya setahunkan 2,5 miliar, total aset 52,8 miliar, liabilitas 4,1 miliar, ekuitasnya saya sudah tambahkan dengan perolehan dana IPO. Apabila di harga 100, ekuitasnya 168 miliar, dan apabila di 120 itu 192 miliar. Market cap, harga saham dikalikan total saham beredar, apabila di harga 100, market cap-nya 619 miliar, apabila di 120, maka market cap-nya 743 miliar, dan ini lumayan besar sekali, lumayan mahal. Padahal ekuitas perseroan ini 168 miliar. Book value perbandingan antara ekuitas dengan total saham beredar, book value-nya 27,2, apabila di 120, 31. PBVR perbandingan antara harga saham dengan book value, di harga 100 maka PBVR ditawarkan 3,6 kali, apabila di 120 3,8 kali. EPS perbandingan laba bersih dengan total saham beredar, EPS-nya 0,4, dan PER perbandingan antara harga saham dengan EPS, apabila di harga 100 maka PER-nya itu 250 kali, apabila di 120 itu 300 kali. ROE perbandingan antara laba bersih dengan ekuitas perseroan. Dari ekuitas 168 miliar, perseroan dapat membuka laba bersih 2,5 miliar, ini ROE-nya kecil sekali 1,4% karena masih belum mengimbangi dari naiknya ekuitas perseroan. Karena laba bersih di sini masih mengikuti ekuitas sebelum adanya dana IPO. Lalu apabila di 120 ini 1,2%. NPM perbandingan antara laba bersih dan pendapatan. Dari pendapatan 41 miliar, perseroan dapat membuka laba bersih 2,5 miliar, maka NPM-nya 6,1%. DER perbandingan antara liabilitas dengan ekuitas. Dari ekuitas 168 miliar, ada liabilitas 4,1 miliar, maka DER-nya 24%. Apabila di 120, ini DER-nya 21%. Selanjutnya saya akan menganalisa underwater. Underwater-nya ialah Arta Sekuritas, dan ini salah satu sekuritas yang saya sukai, favoritkan. Kenapa? Karena semenjak adanya IPO ini semuanya arah pada saat closing, bahkan saat openingnya ini tidak pernah ada yang turun. Terakhir di sini adanya STRK, ini opening dan closingnya itu semuanya arah, bahkan arahnya sampai dengan 4 kali. Nah, Sobat Cuan bisa lihat di sini, Arta Sekuritas merupakan ciri khasnya yaitu adanya IPO khususnya waran jumbo. Sebelumnya STRK tiap 100 saham dapat 275 waran. Dan kali ini Atla juga sama, tiap 20 saham mendapatkan 29 waran. Semoga untuk Atla ini juga bisa melanjutkan
fenomena yang positif khususnya untuk IPO yang dibawakan oleh Arta Sekuritas. Untuk valuasinya memang tiap kali IPO yang dibawakan oleh Arta Sekuritas ini semuanya itu mahal. Terakhir juga di sini SRK PR-nya 40 kali, PBVR-nya 6,3 kali, itu juga masih arah sampai 4 kali. Semoga saja Atla ini bisa melanjutkan dominansi positifnya yang ada di Arta Sekuritas. Untuk untung rugi kita trading di IPO Atla, di sini saya proyeksikan atau ambil apabila harga sahamnya itu ARB. Kalau sudah naikkan itu udah pasti cuan buat kita, apalagi kita mendapatkan keuntungan dari saham plus dapat keuntungan dari waran. Lalu saya proyeksikan di sini apabila saham itu ARB, bagaimana risk rewardnya. Nah, di sini saya kasih contoh kita penjataannya mendapatkan 20 lot dan maka dari itu kita dapat bonus warannya 29 lot. Dan apabila kita mendapati ARB di hari pertama dan kita keluarnya itu di harga ARB khususnya di harga 65, maka modal kita sudah tergerus 70.000 atau rugi 70.000. Maka dari itu paling tidak di hari pertama warannya itu kita wajib jual di harga 25, maka kita dapat keuntungan 72.500. Harga waran dikalikan dengan warannya. Maka dari itu apabila kita menjual hari pertama di harga 25 dan sahamnya itu ARB di hari pertama dan itu kita masih selamat gitu ya. Masih bisa menutupi kerugian yang ada di induknya atau sahamnya. Lalu bagaimana kalau sampai ARB-nya itu 2 kali kita baru bisa menjual di harga 50, maka dari itu kita rugi 50%. Modal kita jadi mendapatkan 100.000 dari tadi 200.000. Dan di hari pertama waran kita wajib jual itu di harga 35. Maka dari itu kita bisa menutupi kerugian yang ada di sahamnya kita. Namun apabila kita menjualnya di bawah harga 35 dan mengalami ARB 2 kali, ya kita jadinya rugi. Semoga dengan adanya tampilan risk reward trading IPO Atla ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk sobat cuan untuk ikut IPO ini atau tidak. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Sebelum saya melanjutkan ke kesimpulan, saya ingin menginformasikan kepada sobat cuan bahwa kami sedang mengadakan giveaway senilai 2 juta rupiah. Sebelumnya saya sudah juga membagikan giveaway senilai 3 juta pada saat subscribernya itu menyentuh 500 dan juga 1000. Dan kali ini saya akan bagikan giveaway senilai 2 juta pada saat nanti menyentuh 2.500 subscriber. Mohon bantuannya kepada sobat cuan, bisa klik subscribe ini agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai kesimpulan. Untuk kesimpulan rencana IPO, Atlas secara bisnis masih punya ruang bertumbuh seiring dengan penggunaan dana IPO untuk belanja modal berupa investasi peralatan kerja. Atlas secara penggunaan dana IPO termasuk wajar karena sebagian besar dana IPO digunakan untuk modal kerja dan sisanya untuk investasi peralatan kerja yang sebelumnya itu menyewa dari pihak afiliasi dan non-afiliasi. Jumlah saham ditawarkan untuk publik termasuk besar yaitu sebanyak 12 juta lot. Respon dari IPO tergolong besar sampai 666 miliar dari saham dan waran apabila semuanya ditebus, sedangkan ekuitas perseroan itu hanya 48 miliar rupiah. Sayangnya ada 3 pemegang saham tidak ada lock up period yang value-nya lumayan besar. Ada waran 20 banding 29 yang membuat resiko jadi terminimalisir. Atla akan masuk dalam papan pengembangan. Untuk rencana IPO saya kasih nilai 5,5/10. Untuk laporan keuangan, Atla memiliki laporan keuangan neraca ekuitas yang meningkat, namun kenaikan ekuitas tersebut dikarenakan bukan karena naiknya total aset, melainkan menurunnya liabilitas yang signifikan. Ditambah perseroan juga adanya tambahan suntikan modal dari pemegang saham. Positifnya ialah perseroan tidak ada utang bank yang dapat membebani beban bunga di laporan laba rugi. Dengan adanya penerimaan dana IPO sampai 666 miliar, apabila semua warannya ditebus, setidaknya bisa makin menguatkan posisi neraca perseroan. Untuk laporan laba rugi, pendapatan Atla sayangnya cenderung turun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Terlebih di tahun 2023 pendapatan perseroan anjlok sehingga laba bersih perseroan pun akhirnya terkikis signifikan. Dengan ada rencana IPO dan rencana ekspansi yang dilakukan, diharapkan Atla dapat meningkatkan lagi pendapatan dan laba yang dihasilkan di periode selanjutnya. Untuk laporan arus kas operasional Atlas linear dengan penurunan pendapatan dan laba perseroan. Sehingga perseroan perlu menarik piutangnya 13 miliar yang dapat ditarik menjadi cash agar semakin menguatkan posisi likuiditasnya. Untuk pendanaan, perseroan mendapatkan suntikan modal dari pemegang saham sebesar 6,4 miliar. Sehingga perseroan masih punya ruang untuk merealisasikan modal kerja dan juga melunasi utangnya senilai 2,9 miliar. Dengan ada dana tambahan dari IPO sampai 666 miliar apabila semua orang ditebus, yang semakin menguatkan posisi likuiditasnya diharapkan dapat merealisasikan rencana akan kebutuhan modal kerja
dan belanja modalnya agar bisa meningkatkan pendapatan perseroan. Untuk ringkasan laporan keuangan saya kasih nilai 6/10. Untuk valuasi PBV yang ditawarkan termasuk mahal untuk saham IPO sebesar 3,6 kali dan PER-nya 250 kali. Dengan ada rencana IPO dan ekspansi dilakukan, diharapkan Atla dapat meningkatkan lagi ekuitas, pendapatan, dan laba bersihnya sehingga dapat menurunkan lagi nilai valuasi perseroan. Market cap Atla tergolong mahal yaitu 619 miliar, padahal ekuitas perseroan hanya 168 miliar. Untuk kirasan valuasi saya kasih nilai 4/10. Dan ini yang jadi positifnya ialah underwriter. Atla menunjuk PT Arta Sekuritas dengan kode broker SH sebagai underwriter. Secara historikal, IPO yang dibawakan oleh SH semenjak adanya IPO sangat bervariatif saat opening dan closing market di hari pertama. SH juga dikenal dengan rajanya waran, selalu memberikan waran jumbo saat IPO. Akan tetapi saham IPO yang dibawakan oleh SH semenjak adanya IPO semuanya arah saat closing dan tidak pernah ada yang turun saat opening. Hal inilah yang jadi stimulus positif untuk Atla. Apakah IP yang dibawakan kali ini bisa mempertahankan rekornya untuk selalu naik atau tidak? Untuk ringkasan underwriter saya kasih nilai 9,5/10. Kesimpulan akhir, saya secara pribadi cenderung ikut IPO ini. Untuk lebih jelasnya nanti ikut atau tidak bisa follow Instagram kami, grup WA, dan Stockbit forum chat. Link semua tersedia di kolom deskripsi. Ini kalau underwriternya bukan Arta Sekuritas, saya rasa saya tidak mengikuti IPO ini. Bagaimana nih Sobat Cuan? Mau ikut IPO Atla ini atau tidak? Bisa isi di chat kolom komentar dan juga tanggapannya mengenai IPO jumbo dibandingkan dengan ekuitas perseroan ini hanya 48 miliar. Disclaimer on, video yang bersihkan data dan atau informasi yang tersedia hanya sebagai bahan referensi dan edukasi, bukan sebagai ajakan. Keputusan bertransaksi, beli, jual, skip, mengacu pada rekomendasi saham dan isi video ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Sobat Cuan. Terima kasih bagi Sobat Cuan yang sudah menonton video cerita saham IPO Atla dari awal sampai dengan akhir. Semoga video yang disampaikan bisa bermanfaat bagi Sobat Cuan dan bisa jadi bahan pertimbangan untuk ikut IPO ini atau tidak. Silakan Sobat Cuan bisa isi di chat komentar mau ikut IPO ini atau tidak. Sampai jumpa pada cerita saham selanjutnya. Happy trading, happy investing, happy IPO. See you semua, bye-bye.